Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Silvia Virginia sebagai moderator dan rekan saya Mudriana Fitri dan Sintania Anggreni. Baiklah, pada topik pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Mudriana, kepada Mudriana dipersilakan. Oke, next. Oke, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, perorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pimpinan pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pimpinan tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu fungsi dari kepemimpinan. Nah, fungsi yang pertama yaitu pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, perumusan dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijakan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan yang lebih rendah, serta mengetahui tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil. Next. Nah, selanjutnya yaitu pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Nah, pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam satu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Pengerahan bawahan yang menyampaikan informasi kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu pimpinan sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasional, selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Nah, fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini yaitu difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Next. Oke, fungsi yang terakhir yaitu pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh saya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Menurut KBBI, prinsip yakni suatu keputusan mutlak yang digunakan sebagai dasar dari suatu pemikiran, tindakan. Maka prinsip perlu untuk dimiliki seseorang, sekelompok maupun sistem demi konsekuensi kerjanya. Dengan prinsip yang tepat dan dijadikan sebagai panduan, maka suatu kegiatan akan berjalan maksimal sehingga memenuhi tujuan yang ingin tercapai. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang pertama yaitu kapasitas integratif. Untuk menjadi pemimpin, seorang harus memiliki integritas yang tinggi. Dengan kapasitas integritas misalnya berpikir sistematis, bijak dalam menghadapi problem, transparan, maka pemimpin dapat meyakinkan anggotanya untuk percaya. Dari kepercayaan tersebut, anggota dapat membaur dan mengikuti instruksi dengan mudah tanpa paksaan, sehingga tujuan kegiatan dapat terrealisasi dengan baik. Misalnya, seorang kepala sekolah selain memiliki kualifikasi yang membuatnya berhak menjadi pemimpin, dengan kompetensi dalam memimpin di lapangan. Yang kedua yaitu kooperatif. Kooperatif yaitu yakni kesadaran bahwa walaupun dalam suatu sekelompok anggotanya memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tujuan yang diemban sama. Sehingga apabila ada kesulitan pada salah satu anggota, maka anggota lain tidak enggan untuk membantu. Yang ketiga yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas. Adaptabilitas itu dunia bukan suatu yang bersifat statis melainkan dinamis. Maka dari itu segala sesuatu yang ada di dalamnya juga berpeluang untuk berubah. Hal ini juga terjadi di dunia pendidikan. Sehingga pendidikan membutuhkan pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan era, anggota, tempat, dan perubahannya. Namun, pemimpin juga harus memiliki kebijakan nantinya yang dapat diadaptasi dengan situasi dan kondisi. Yang keempat yaitu delegasi. Delegasi yaitu pemimpin tidak mungkin semua pekerjaan diatasi sendiri, namun membutuhkan bantuan anggotanya. Dalam mengemban tugas, pemimpin perlu menyesuaikan dengan kompeten setiap anggota. Hal ini dilakukan agar tugas dapat selesai dengan baik karena dikerjakan oleh ahlinya. Yang kelima yaitu pragmatisme. Pragmatisme itu seorang pemimpin dapat mengatasi masalah dengan mengambil keputusan tepat sesuai dengan kondisi. Dalam prinsip ini, membuat kenyamanan menjadi hal yang dikaji, sehingga bersifat objektif. Dan apa adanya, mengesampingkan diagnosa, prakira, dan peluang. Intinya, menyelesaikan masalah dengan nyata, dengan solusi yang nyata. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Sintania Anggreni. Kepada Sintania Anggreni dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Next. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan adalah gaya yang digunakan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk memahami dan melakukan apa yang diinginkan, serta proses untuk memfasilitasi individu dan usaha untuk menyelesaikan tujuan bersama, sesuai pendapat Hersey dan Banzer. Next.
Jenis gaya kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan pengaruh, yang kedua kepemimpinan pendukung, yang ketiga kepemimpinan partisipatif, yang keempat kepemimpinan orientasi prestasi. Next. Tipe gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Nah, maksudnya gaya kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratif, artinya gaya pemimpinan yang kemampuannya dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama atau bawahan dan pemimpin. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan laissez faire, artinya gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Nah, selain itu ada gaya kepemimpinan otoriter, artinya gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijaksanaan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan moralitas, artinya kelebihan dari gaya kepemimpinan moralitas ini seperti umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari bawahnya, juga sabar, murah hati, segala bentuk kebaikan ada dalam dirinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, selesai materi dari rekan saya tadi, maka selesai juga presentasi kita pada malam hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 12, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.